yang saya kasihi, terutama kelas 11 IPA di SMA Santo Thomas 2 Medan. Apa kabar kalian? Tentu kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Senang sekali ketemu lagi dengan saya Ibu Sani Samosir dalam pembelajaran kimia kita pada hari ini ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari pelajaran sebelumnya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang hidrokarbon. Hidrokarbon itu adalah senyawa karbon yang hanya terdiri dari atom C dan H saja. Dan kalian sudah masuk pada saat itu ke bagian yang pertama, yaitu alkana. Bahkan kita sudah latih membuat nama alkana dan membuat isomer alkana serta namanya ya, isomer struktural daripada alkana. Maka lanjutan dari itu kita masuk ke hidrokarbon yang tidak jenuh sekarang. Disebut tidak jenuh karena dalam rantai karbonnya terdapat ikatan rangkap. Bisa rangkap 2 atau rangkap 3 ya. Nah, jadi hidrokarbon yang tidak jenuh ini ada 2. Ada yang disebut dengan alkena, ada yang disebut dengan alkuna. Maka kita masuk ke bagian pertama daripada hidrokarbon yang tidak jenuh, yaitu alkena ya, alkena. Nah, alkena ini punya rumus molekul CnH2n. Jadi N di sini adalah jumlah atom C-nya ya, Nak. Nah, jadi di dalam rantai karbonnya ada ikatan rangkap 2. Ini ikatan rangkap 2 ya. Nah, jadi dia disebut alkena dan dimulai dengan jumlah atom C sama dengan 2. Alkena tidak ada yang atom C-nya 1 karena dia butuh berikatan dengan atom C yang lain supaya ada ikatan rangkap 2. Nah, jadi sebagai contoh alkena yang paling sederhana adalah yang C-nya 2 ya, C2H4. Kita sebut namanya etena. Cara membuat namanya mudah saja, sama dengan membuat nama alkana, tapi akhiran ana diganti dengan ena. Kalau dalam alkana C sama dengan 2 kan etana, maka dalam alkena C sama dengan 2 itu etena. Begitu saja ya. Nah, yang berikutnya kalau C-nya 3 berarti C3H6 ya, CnH2n. Kalau dalam alkana yang C-nya 3 disebut propana, maka dalam alkena yang C-nya 3 kita sebut dengan propena ya. Nah, tetapi bagi alkena yang sudah memiliki isomer, maka kita harus mengikuti aturan penamaannya ya. Aturan penamaannya tidak jauh berbeda dengan aturan penamaan alkana. Hanya yang diutamakan di nomor paling kecil adalah ikatan rangkap 2-nya ya. Sekali lagi, yang diutamakan mendapat nomor paling kecil adalah ikatan rangkap 2-nya. Ibu ambil contoh ya. Misalnya kita ambil alkena dengan C sama dengan 4 ya. C sama dengan 4. Maka di sini boleh kita buat gambar dari alkena C sama dengan 4 dengan rantai utama 4 dan rantai utama 3. Misalnya begini ya, saya buat 1, 2, 3, 4. Lalu satu buah ada rangkap 2-nya di sini. Maka ini adalah CH3, CH3. Ini kan untuk mengisi H-nya. Ingat tangan C itu 4 ya. Maka ini 1, 2, 3. Di sini tinggal 1 hanya. Maka di sini H ya. Oke, yang ini juga begini. Begitu, di sini 1, 2 sudah ada tangannya. Maka kamu tambah di sini 2 supaya total tangan C 4. Lalu di sini 1, maka kita tambah di sini 3 ya. Nah, itulah dia. Lalu bagaimana cara membuat namanya? Kita berikan nomor.
kita berikan nomor dengan menempatkan ikatan rangkap 2 itu di nomor paling kecil. Maka kita kasih nomor dari sebelah kiri supaya ikatan rangkap 2 ini mendapat nomor paling kecil. Kalau dari sebelah kiri kita kasih nomor kan, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4 ya. Nah, berbeda kalau kita buat dari sini 1, 2, 3, nanti ikatan rangkapnya ketemu di nomor 3. Maka ingat, ikatan rangkap harus kita letakkan di nomor paling kecil. Nah, sesudah itu cara membuat namanya, tulis dulu nomor pertama ketemu ikatan rangkap 2. Jadi ikatan rangkap 2 kan ada di nomor 1 dan nomor 2. Maka pakailah nomor 1. Maka tulis dulu nomornya 1. Lalu pisahkan dengan tanda strip kayak di Alkana itu, strip kecil ya. Lalu berapa rantai utamanya? Ada 4. Dalam Alkana namanya butana, maka dalam Alkena sebut namanya butena. Maka namanya adalah 1 butena. Gimana? Bisa mengerti? Baik. Nah, dalam hal ini bisa ada ikatan rangkap di posisi yang berbeda ya. Misalnya kalau saya buat seperti ini 1, 2, 3, 4, lalu rangkap 2-nya di sini. Nah, ya. Maka isi dulu hanya ya. Ini sudah 1, maka di sini CH3. Di sini 1, 2, 3. Di sini kita tambahkan 1H. 1, 2, 3 kita tambahkan lagi 1H. Di sini 1, maka di sini tinggal tambah 3. Ya. Nah, ini kan sudah berbeda posisi ikatan rangkapnya walaupun masih C-nya sama dengan 4. Nah, dia simetris kiri kanan. Kalau nomor kita buat dari kiri 1, 2, 3 ketemu duluan rangkapnya di nomor 2. Kalau dari kanan juga 1, 2 ketemu juga di nomor 2. Maka dari manapun boleh kita buat nomornya ya. Boleh dari kiri, boleh dari kanan. Nah, sekali ini saya buat dari kanan dulu ya supaya bervariasi. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, jadi sekarang kita tuliskan namanya. Sama seperti menulis nomor yang pertama tadi. Kalau ini 1 butena, maka ini nomor pertama sekali rangkapnya ketemu adalah nomor 2. Maka namanya kita sebut 2 butena. Begitu. Mengerti kan? Baik. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya rantai utamanya dia 3 ya? Rantai utamanya dia 3. Misalnya kita buat begini. 1, 2, 3. Lalu di sini C yang keempat, ya. Dengan rantai di sini ada rangkap 2. Maka kita tuliskan di sini 1, 2, berarti di sini CH2 saja. Di sini 1, 2, 3, 4 tak perlu lagi ditambah H karena sudah 4 tangannya. Di sini 1, ini menjadi CH3 ya. Lalu ini menjadi CH3 karena tangannya di sini sudah ada 1. Nah, kita akan membuat nama. Ingat, rangkap 2-nya yang prioritas nomor kecil. Memang di sini cabangnya kan ada berada di nomor 2 ya, di tengah-tengah ya. Kita pilih rantai utamanya ya. Kita pilih rantai utamanya. Ini dia 1, 2, 3. Nah, di nomor 2 ada metil. Ini masih ingat kan nak? Ini namanya metil. Ya, oke. Maka cara membuat namanya kita tulis dulu di mana alkilnya itu lengket, di nomor berapa? Kan di nomor 2 kan? Maka kita buat 2 strip, tuliskan alkilnya metil. Lalu ikatan rangkapnya tadi ketemu di nomor 1, buat pindahkan dengan strip di sini 1. Lalu rantai terpanjangnya 3, dalam alkana namanya propana, maka dalam alkena kita sebut namanya propena. Bagaimana? Bisa mengerti? Oke ya. Itu untuk C sama dengan 4 ya. Nah, misalnya contoh itu tadi contoh yang pertama ya. Sekarang coba kita buat nama untuk contoh kedua ini. Misalkan saya berikan soal
seperti ini. CH3, CH3, di sini rangkap 2, CH, di sini CH2, di sini CH, di sini CH2, CH3, di sini juga ada CH3. Nah, misalnya kita ketemu soal seperti ini, maka kita pilih dulu rantai utama, yaitu tadi rantai karbon terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 2 dan mengandung cabang paling banyak. Begitu ya. Nah, jadi kita coba hitung ya. Kalau kita buat gini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang terpanjang adalah 6. Nah, kalau kita buat yang lain ada yang lebih panjang. Misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tentu itu lebih panjang kan? Yang 7 itu kan? Maka kita pilih yang 7 ya. Nah, coba kita bikin dulu kotaknya supaya kita tahu bahwa itu rantai utama dan masih terbuka rantainya ya, tidak tertutup. Oke, baik. Nah, lalu kita berikan nomor, kita usahakan ikatan rangkap 2 dan alkilnya di nomor kecil. Maka kita buat nomor dari sini supaya dia mendapat nomor kecil di rangkap 2-nya ya. Kalau dari sini kan dia jauh, dari sini lebih dekat ya. Maka kita tulis di sini nomornya 1, menomorinya C-nya ya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 rantai terpanjangnya, ada 7 C ya. Baik, lalu terlebih dahulu kalian tulis dulu nomor di mana cabangnya lengket. Jadi yang di luar kotak itu semua adalah alkil ya atau cabang. Jadi cara membuat namanya seperti ini. Di sini di nomor 2 ada CH3, di nomor 5 juga ada CH3. Maka kita tulis 2,5. Lalu kita bikin tanda setir kecil. Karena sama-sama CH3 dan 2 buah, kita kasih awalan D. Maka kita buat di sini D ya. Lalu cabangnya itu namanya metil ya. Nah, sesudah itu tuliskanlah nomor dari rangkap 2, yaitu di nomor 2. Maka 2,5 di metil, lalu bikin lagi strip, 2 strip, lalu rantai terpanjangnya kan 7. Dalam alkana namanya heptana, maka dalam alkena kita sebut namanya heptena. Maka namanya adalah 2,5 dimetil 2 heptena. Bisa mengerti anak-anak kami? Oke, saya kira masih bisa ya, karena kalian itu kan anak-anak yang luar biasa ya. Oke, saya tambah lagi contoh soalnya. Misalnya contoh soal yang ketiga. Nah, ini saya berikan misalkan ini anak ya, CH3, C rangkap 2, C di sini CH, di sini CH, di sini CH3, di sini CH3, di sini CH3. Oke, ini 1, 2, 3. Di sini kita buat H, di sini juga 1, 2, 3 ada 1 H ya. Nah, kalau seperti ini kita mau buat namanya, jangan langsung merasa rumit. Langsung langkah pertama, lihat dulu mana rantai terpanjang atau rantai utama ya. Maka kita hitung dulu. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, ujung-ujung harus selalu CH3 ya nak. Sekali 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, mungkin ini lebih panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih panjang kan? Maka kita pilih yang 6 ya. Ini kita kasih kotak dulu ya. Ini. Nah, inilah merupakan rantai utamanya. Nah, di luar rantai utama itu disebut cabang. Lalu kita berikan nomornya. Memang kalau kita ambil dari sini 1, 2, cabang ketemu di nomor 2. Tapi nanti ikatan rangkap 2-nya ketemu di nomor 4.
Nah, kita harus utamakan rangkap 2 di nomor terkecil. Harus dari sini, rangkap 2 akan ketemu di nomor 2, lalu cabang akan ketemu di nomor 4 dan nomor 5. Jadi kita utamakan yang rangkap 2-nya dulu daripada cabangnya ya. Maka nomor dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah bisa? Nah, sekarang kita tuliskan namanya. Tetap duluan nama cabang dulu ya nak. Ada di nomor 4 dan nomor 5. Maka ini menjadi 4,5. Kita pisahkan dengan tanda strip. Karena ada 2 buah cabang yang sama yaitu metil, kita buat awalannya dimetil. Lalu rangkapnya berada di nomor 2, rangkap 2-nya berada di nomor 2, tuliskan strip 2. Lalu rantai terpanjangnya 6. Dalam alkana kita sebut heksana, maka dalam alkena kita sebut heksena. Maka ini menjadi heksena. Bagaimana bisa diikutin anak-anak kami sekalian? Baik, tidak terlalu sulit bukan? Jadi sama saja dengan membuat nama alkana sebenarnya ya. Oke, nah kita lanjut sekarang ke bagian berikutnya yaitu alkadiena ya. Kita masuk dulu ke bagian berikutnya alkadiena. Jadi kalau disebut alkadiena berarti dalam rantai karbonnya itu terdapat 2 buah ikatan rangkap 2 ya, ini alkadiena ya. Artinya dalam rantai karbonnya ada 2 buah ikatan rangkap 2. Nah, saya ambil contoh misalnya seperti ini 1, 2, 3, 4, 5. Rangkap 2-nya ada di sini dan di sini. Kita isi dulu atom H-nya ya. 1, 2, berarti di sini kita kasih 2 ya. Lalu 1, 2, 3 ini CH. Ini 1, 2, 3 ini CH. 1, 2, 3 ini 1 H-nya. Lalu di sini CH3. Baik ya. Lalu kita berikan nomor. Nah, nomornya kita usahakan supaya kecil tadi kan. Maka ini kita buat nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti cabangnya bukan cabangnya, rangkap 2-nya berada di nomor 1 dan nomor 3. Maka cara membuat namanya kita buat dia 1,3 karena nggak ada cabang ya. 1,3 kita pisahkan dengan tanda strip. Lalu di dalam alkana kan C sama dengan 5 penta ya, pentana ya. Maka kita sebut namanya ini penta. Lalu sisipkan di tengah. Pentadiena. Begitu dia ya. Pentadiena. Nah, itulah alkadiena. Bisa mengerti nak? Baik. Terima kasih kalau bisa mengerti ya. Nah, apabila misalnya ada dari tata nama alkena ini yang kalian kurang paham, kalian boleh tanya ibu ya. Boleh kirimkan pertanyaan kalian nanti di forum Google Classroom kita atau di grup WA, atau nanti bisa kita buka diskusi pakai Lark atau Zoom meeting ya. Baik. Kemudian kita masuk ke bagian yang berikutnya yaitu alkuna ya. Baik anak-anak kami sekalian, tadi sudah belajar tentang alkena dan dengan latihan nanti dengan soal-soal yang akan ibu kirimkan di forum Google Classroom kita, pasti kalian akan semakin mampu membuat namanya ya. Nah, sekarang kita masuk kepada hidrokarbon jenuh yang kedua, yang tidak jenuh, hidrokarbon tidak jenuh yang kedua yaitu alkuna. Jadi alkuna berarti ini adalah senyawa karbon dengan ikatan rangkap 3 di dalamnya ya. Di dalam ada ikatan rangkap 3. Maksudnya dalam rantai karbonnya ada ikatan rangkap 3 ya. Jadi seperti ini C rangkap 3 C ya. Lalu dia punya rumus molekul sama dengan
2 ya. N itu adalah jumlah dari atom C-nya ya. CnH2n kurang 2. Baik, nah dimulai dengan C sama dengan 2 juga. Lihat, misalnya untuk C sama dengan 2, maka ini menjadi C2H2. Seperti itu ya. Nah, jadi namanya sama seperti membuat nama alkana. Kalau C sama dengan 2 di dalam alkana, itu kita sebut etana. Maka di dalam alkena, ini kita sebut namanya etuna. Jadi ganti ana dengan una. Seperti alkena yang sebelumnya. Bisa ya? Nah, atau misalnya C sama dengan 3. C sama dengan 3, maka ini menjadi C3H4. Ingat, 2N kurang 2. CnH2n kurang 2 ya. Oke. Jadi N itu adalah jumlah dari atom C-nya. Jadi ini C-nya 3, 2 kali 3 6, kurang 2 kan 4 ya. Berarti C3H4. Maka namanya ini kita sebut adalah propuna ya. Nah, sama seperti alkena tadi, kalau misalnya dia sudah punya isomer posisi, maka nomor dari ikatan rangkap 3-nya harus kita sertakan ya. Contoh, misalnya untuk C sama dengan 4 ya. Untuk C sama dengan 4. Nah, ini rumus molekulnya kan C-nya 4, hanya 2 kali 4 8, kurang 2 berarti 6. Berarti C4H6. Maka strukturnya itu bisa rangkap 3-nya di nomor 1 atau di nomor 2. Misalnya seperti ini. 1 2 3 4 rangkap 3-nya di sini. Atau 1 2 3 4 rangkap 3-nya di sini. Maka ini kan CH. Ini sudah habis 1 2 3 sudah 4. Ini CH2, ini CH3. Ingat prinsipnya tadi bahwa tangan C harus 4 ya. Nah, ini menjadi CH3. Ini 1 2 3 4 sudah, 1 2 3 4 sudah, berarti CH3. Nah, ini sama-sama C-nya sama dengan 4, tetapi posisi dari ikatan rangkap 3-nya beda-beda. Karena ini di nomor 1. Ini nomor 1 2 3 4. Kalau ini 1 2 3 4. Maka untuk yang ini namanya kita sebut 1 butuna. Kenapa butuna? C-nya 4 ya. Yang gambar yang ini kita sebut namanya 2 butuna. Jadi yang membedakannya adalah posisi dari ikatan rangkap 3-nya. Ini nomor 1, ini di nomor 2. Jadi namanya menjadi berbeda ya. Baik, nah misalnya untuk penamaannya sama aja dengan penamaan alkana tadi jika dia memiliki cabang. Nah, misalnya saya kasih contoh soal. Contoh, kita buat namanya dari struktur yang saya berikan ini ya. Misalnya CH3, ini contoh soal nomor 1 ya. Nah, CH3, lalu di sini C rangkap 3, C di sini CH, di sini CH3, di sini CH, di sini CH3, di sini CH3. Misalnya seperti ini ya. Maka tetap langkah pertama kita menentukan dulu rantai utama, yaitu rantai karbon terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 3. Maka kita hitung 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Ada 2 yang 6. Tentu 6 yang kita pilih. Lalu kita lihat mana yang paling banyak cabangnya. 1 2 3 4 5. Artinya cabangnya di nomor 4 dan di nomor 5. Kalau ke sini atau ke sini, maka sama saja, pilih saja salah satu ya. Nah, lalu kita kasih kotak ini untuk menandakan rantai utamanya. Kita kasih kotak. Lalu kita kasih nomor dengan menempatkan rangkap 3-nya di nomor paling kecil. Maka dari sini nomornya ya nak ya. Ini 1 2 3 4 5 6. Oke. Nah, setelah itu cara membuat namanya sama seperti tadi. Tulis
tuliskan dulu nomor di mana alkilnya lengket. Nah, ada di nomor 4 dan di nomor 5. Maka kita tulis namanya 4 dan 5 ya, nah. Berarti 4,5. Lalu alkilnya itu kan sama-sama metil. Ini metil, ada 2 buah ya metilnya. Maka 4,5 kasih awalan di metil. Lalu di nomor berapa rangkap 3-nya? Di nomor 2 kan? Maka kita tulis nomor 2. Lalu rantai terpanjangnya 6. Dalam alkana namanya heksana, maka dalam alkuna kita sebut namanya heksuna. Maka ini 2 heksuna. Baik. Bisa? Baik. Saya kasih satu contoh lagi ya, yang kedua. Ya. Misalnya seperti ini. CH3 2 kali, di sini CH, di sini C, di sini rangkap 3 C, lalu ya 1 2 3 4. Ini sudah 4 ya, 1 2 3 4. Oke. Misalnya ada seperti ini. Kita mau buat namanya ya. Nah, ini kita urai dulu ya, nah, supaya ini artinya kan di CH lengket CH3 sebanyak 2. Kita gambar ulang strukturnya. Maka saya buat begini CH. Lalu di sini CH3. Boleh ke atas, boleh ke bawah. Saya buat ke bawah saja CH3. Lalu di sini C rangkap 3 C. Oke, seperti itu ya. Maka kita kasih nomor dari sini. Di sini tentu ada H satu lagi ya, nak ya. Karena ini masih 3, 1 2 3 4 ya. Ada H di sini satu lagi. Oke. Kita kasih nomor dari sini. 1 2 3 4. Oke. Maka memberi namanya, tulis dulu nomor cabangnya di nomor 3 kan? Berarti ini adalah 3 strip, cabangnya metil. Oke. Lalu di nomor berapa tadi ikatan rangkap 3-nya? Di nomor 1 kan? Maka di sini 1. Lalu rantai utamanya 4 di dalam alkana butana, maka dalam alkuna namanya butuna. Begitu ya. Bagaimana? Mudah bukan? Masih bisa diikuti ya? Oke. Soal yang ketiga supaya makin jelas lagi ya, nah. Kita kasih contoh soal yang ketiga. Misalnya saya buat seperti ini. CH di dalam kurung tadi ada CH3 2 buah. Lalu saya buat CH2 3 kali. Lalu CH di sini ada C2H5. Lalu di sini ada C rangkap 3C. Ya, berarti di sini ada H. Oke. Misalkan kita ketemu soal seperti ini. Sebenarnya sih ini hanya mau mempersingkat penulisannya supaya jangan terlalu panjang ya. Maka terlebih dahulu sama seperti tadi strukturnya kita gambar ulang dulu. Maka ini CH. Di sini ada lengket 2 buah CH3. Maka kita buat 1 di kiri, 1 di bawah. Boleh juga di atas dan di bawah ya. Boleh juga di atas dan di kiri. Terserah, yang penting tangan C harus selalu 4 ya. Lalu CH2 panjangkan 3 kali. 1 2 3. Lalu di sini ada CH dan C2H5. Maka kamu mulai dulu CH, C2H5 menjadi CH2, CH3 ya. CH3. Oke, bisa? Lalu tinggal kamu tulis di sini rangkap 3, di sini CH. Bagaimana? Bisa? Nah, sekarang kita tuliskan nomornya ya. Nah, ingat rantai utama adalah rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 3. Jadi ikatan rangkap 3 tidak boleh di luar rantai utama. Jadi memang ini panjang 1 2 3 4 5 6 7 8 8 salah. Ini 1 2 3 4 5 6 7 atau ke bawah juga 7. Tetapi kita harus pilih yang 7, tidak 8. Kenapa? Karena ikatan rangkap 3 ini harus di dalam rantai utama. Jadi kalau tadi kita pilih dari sini, dari bawah ini ke sini, ikatan rangkap 3-nya tidak berada di dalam rantai utama, itu tidak boleh.
maka yang kita pilih adalah yang lurus saja. Ini menjadi ikatan rangkap 3 ya. Lalu kita kasih nomor dari sebelah kanan supaya rangkap 3 itu berada di nomor paling kecil. Maka nomornya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik. Sekarang cara membuat namanya, karena di dalam rantai ada alkil yang berbeda. Yang ini kan C2H5 karena ini namanya etil ya. Sedangkan yang ini adalah metil. Berarti ada 2 alkilnya, etil dan metil. Maka dalam penulisan namanya harus terlebih dahulu kalian tulis etil dulu. Diurutkan berdasar abjad ya, baru metil. Maka mari kita tulis namanya. Saya tulis di sini saja ya, biar kelihatan. Baik, 2 etil. Lalu strip lagi di nomor 6 ada metil, 6 metil. Lalu ikatan rangkap 3-nya di nomor 1 dengan rantai terpanjang 7. Maka 7 kita sebut namanya heptuna. Bagaimana? Bisa? Nah, saya kira ini masih mudah ya. Jadi untuk memperlancar kita nanti dalam pembelajaran, Ibu akan mengirimkan soal-soal latihan di forum Google Classroom kita ya. Cobalah berlatih, tetap semangat berlatih dan jangan takut dengan tantangan ya. Jangan ketika ketemu soal langsung menyerah, jangan ya. Nah, jadi latih dulu soal yang akan Ibu kirimkan. Nanti kamu kirim jawabannya ke Ibu. Kalau misalnya kalian tidak mengerti, kalian boleh langsung kirimkan pertanyaanmu ke forum kita, ke forum Google Classroom kita. Saya pasti akan menjawab setiap pertanyaan yang Anda tanyakan tentang pelajaran kimia ini. Asal jangan kalian tanyakan saja berapa nomor sepatu atau nomor rekening saya, nggak usah ya nak, tak perlu, oke? Just kidding, bercanda ya nak ya. Baik, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Saya senang sekali bisa mengajar kalian dan Ibu harap kalian bisa mengerti apa yang saya ajarkan ya. Dan pesan Ibu, tetaplah kalian disiplin dengan social distancing, menghindari kerumunan, selalu menggunakan masker kalau keluar rumah dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Mari sama-sama kita membantu pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona